Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan telah membawa kita ke tempat ini untuk beribadah kepadanya bersama dengan saudara seiman kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita mau mengingat setiap kebaikan yang telah Allah berikan buat kita. Mazmur 121 ayat 1-5. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari kita mau datang sembah Dia, sebab Dia Allah yang berkuasa, kasih-Nya tak terbatas. Dan Ia Allah yang penuh hikmat dan layak menerima pujian kita. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh Bapak Ibu Saudara bangkit diri nyatakan Engkau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti Bapa.
katakan ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kita sembah Dia, nyatakan tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga dan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami sungguh menghormati Engkau. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu dan kami beroleh persekutuan ini. Anugerah yang luar biasa dapat beribadah bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, berkat Tuhan yang telah Kau berikan buat kami. Dan jikalau kami saat ini masih hidup, itu bukanlah hal yang lumrah terjadi Bapa, tetapi itu semua terjadi karena perkenanan-Mu, karena kasih-Mu buat hidup kami. Saat ini kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati setiap mata, hati, dan pikiran kami. Biarlah semuanya hanya fokus tertuju hanya kepada Engkau saja Bapa. Supaya setiap pujian yang kami naikkan, setiap firman yang kami dengarkan, itu boleh mengubah kehidupan kami. Dan kami boleh memuliakan Engkau lewat hidup kami. Kami mau menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Bapa. Kami tahu Bapa berotoritas di atas kami semua. Kiranya Bapa dapat memperlancar acara ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Engkau, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang, kami persilakan. Shalom. Mari kita sejenak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah.
Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar, yang sudah memberkati kita, melindungi, menaungi, dan saat ini kita dipersatukan dalam persekutuan, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita sungguh-sungguh fokus untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, dan kita menyiapkan diri kita untuk menerima berkat dari firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Ya, kami sambut saudara dalam kasih-Nya, dan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Baik, saya mau sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita berikan salam kepada saudara kita di kanan, kiri, depan, dan belakang. Karena Tuhan yang telah menyatukan kita di dalam Tuhan, mari kita boleh senantiasa mengasihi di dalam Tuhan. Ya, mari kita sebagai umat-Nya yang telah ditebus, yang telah menerima kuasa-Nya, dan kita telah diberikan kemenangan oleh Dia. Mari kita mau menerima kuasa-Nya dan berjalan bersama dengan Dia. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita bangkit diri, nyatakan kami yang telah ditebus sebagai umat Allah. Mari kita nyatakan yang sukacita. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah,
sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami dimakan sambut Tuhan, kami dimakan kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami dimakan sambut Tuhan, kami dimakan kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat itu terjadi. Di situ pasti, Di situ pasti mujizat itu terjadi. di situ pasti. Di situ pasti mujizat itu terjadi. Dimanapun kita melangkah, di situ mujizatnya terjadi. Karena Tuhan menyertai kita dengan kuasa-Nya dan kemenangan-Nya. Kita akan tetap bersukacita memuji kehebatannya. Sebab karena kita dipilih oleh Allah, hidup kita berarti. Dan kita mampu melakukan perkara yang besar bersamanya. Mari dengan sukacita kita nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Dengan sorak-sorai pada Dia, mari kita nyatakan dengan sukacita, hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cabut-cabut di sisiku. Kau sumber kuatku. Dengan sukacita merasakan bahwa Tuhan sumber kuat kita dan hidup kita menjadi berarti bersama Dia. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku harus lakukan perkara besar
Dia kita tak pernah ragu, sebab Dialah sumber kekuatan di hidup kita yang membawa kemenangan dan mujizatnya bersama dengan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Singer akan membantu membacakan bagi kita semua. Matius ayat 14, bab 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahunya dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hamba-Nya. Saat ini tiba waktunya untuk kita semua dapat mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau merendahkan hati dibentuk oleh firman-Nya yang menuntun kehidupan kita supaya kita dapat berjalan dalam kehendak-Nya dan dalam jalan kebenaran-Nya. Mari dengan kesungguhan hati kita siapkan diri kita dengarkan firman dengan naikkan pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Mari bangkit berdiri dan nyatakan firman-Mu, berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat badan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Tuhan, untuk berikutnya habiskan pada hamba-Nya. Bagiku pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu. Atas kasih kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, untuk kami berkenan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan mengurapinya,
sehingga firman Tuhan yang kami terima akan menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk kami dapat mengimani dan melakukannya, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan, yang direncanakan Tuhan untuk kebaikan kami, boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan-Mu atas hamba-Mu, hikmat pimpinan-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kita akan belajar ya, untuk firman Tuhan bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Ini sepanjang waktu di sini belum pernah mengadakan tentang khotbah tentang mujizat Tuhan ya. Ini saya awali ya, bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Mujizat adalah suatu peristiwa yang terjadi yang di luar jangkauan atau nalar manusia, itu yang namanya mujizat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya bertanya-tanya dan menyelidiki bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama saat ini yang sudah bertobat mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di dalam anugerah Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, yang berarti hidup kita sehari-hari ada dalam pemeliharaan Allah yang penuh dengan mujizat. Karena Tuhan sendiri itulah yang kita ikuti, adalah yang mengadakan mujizat bagi setiap umatnya. Ya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan mempelajari bagaimana kita dapat meraih mujizat itu. Ya, kita sudah membaca tadi di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, itu salah satunya. Ya. Nah, kita dapat mengalami mujizat itu pertama dengan percaya atau beriman kepada Tuhan. Coba kita lihat kembali, lihat dulu dalam Ibrani pasal 11. Ya. Mengapa saya andalkan bahwa mujizat itu terjadi? Pertama karena kita beriman. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, coba perhatikan ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi pengharapan kita menurut firman Tuhan ini harus didasarkan dengan iman, dengan percaya penuh keyakinan kita kepada Yesus. Ya, harapan kita demikian ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan semuanya itu. Karena ayat selanjutnya dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum mendapatkan apa-apa. Tapi dengan iman yang kita harapkan ini, ya, dengan keyakinan ini kita akan mendapatkan yang kita harapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Matius tadi. Di sini mengisahkan ketika murid-murid itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus
menyeberangi danau Galilea. Ya. Lalu di tengah perjalanan datanglah gelombang yang mulai dengan dari angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu itu. Ya, kita lihat di dalam ayat 22 sampai 24. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Jadi murid-murid itu berjalan sendiri, ya, menyeberangi laut Galilea itu. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Jadi di tengah perjalanan perahu itu mereka diombang-ambingkan ya, dengan gelombang karena ada angin besar yang dinamakan angin sakal. Saat itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus datang dan berjalan di atas air. Ya, ayat 25 katakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sering kita dihantam dengan badai masalah yang kita alami di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, tapi menurut saya janganlah kita takut dengan hal itu. Karena Tuhan mengerti, mengetahui, dan Tuhan datang di dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Dan saat itulah Petrus minta kepada Yesus untuk berjalan di atas air. Ayat yang ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila itu engkau suruhlah aku datang kepadamu. Ya. Ketika Petrus percaya kepada Tuhan, imannya penuh kepada Yesus dan fokus kepada Dia dapat berjalan di atas air. Ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Ya. Maka Petrus dia fokus kepada kata-kata Yesus, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Saat Petrus fokus, percaya, beriman kepada Yesus yang katakan datanglah kepadaku, dia dapat berjalan di atas air. Ya. Ya. Tetapi ketika Petrus, ya, setelah ia bimbang karena tiupan angin, ia tenggelam. Ya. Ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai ia tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini jelas untuk mengalami mujizat Tuhan, ya Petrus harus percaya penuh, fokus kepada Tuhan, beriman penuh kepada Tuhan. Saat ia bimbang, ia merasakan
namanya gelombang itu fokusnya lari kepada masalah itu, ia mulai tenggelam. Maka di dalam Yakobus pasal 1 dijelaskan dengan jelas ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama ini, di dalam ayat yang ke-6 yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian itu janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima mukjizat Tuhan. Tidak akan menerima berkat Tuhan. Karena dia menyaksikan Tuhan. Dia lebih banyak dikuasai oleh masalah pikirannya daripada memikirkan kebaikan kebesaran Tuhan. Ini yang dimaksudkan ayat ini. Ya. Orang ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, orang yang bimbang itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi kita hidup ini sebenarnya seperti ada di dalam perahu, seperti murid-murid Tuhan Yesus itu, ya, yang hidup selalu diombang-ambingkan berbagai masalah, segalanya, ya, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, belum masalah-masalah yang lainnya, itu terus tidak akan berhenti. Kita hidup itu dengan demikian. Ya. Mungkin masalah itu seperti rasanya ingin menenggelamkan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Kalau menurut firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, marilah datanglah kepadaku. Ya. Kita jangan takut, sebab juga di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, dikatakan di situ, seorang yang tinggal tenang dan beriman percaya, di situlah terletak kekuatan. Itu yang penting kita perhatikan. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 30. Ini menjadi ayat kekuatan bagi kita untuk kita siap hidup di dalam Kristus, percaya kepada sepenuhnya bahwa Yesus itu setiap kita punya masalah, dia datang kepada masalah kita. Ya. Dia datang untuk menolong kita. Tinggal kita dikatakan di dalam, ya, tinggal tenang. Ya. Itu terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Perhatikan, dalam tinggal tenang dan percaya, beriman dan tenang, karena Yesus berkuasa atas segalanya, itu terletak kekuatanmu. Jadi untuk kita kuat, untuk kita dapat meraih apa yang kita impikan di dalam Kristus Yesus, disitulah, ya, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan dan akan mengalami mukjizat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan sekali lagi, ya, saat kita mengalami permasalahan seperti murid-murid itu diombang-ambingkan perahu, Yesus hadir dengan segala kuasanya, walaupun berjalan di atas air, walaupun dengan masalah rintangan apapun, Yesus tetap bisa hadir di dalam saat kita menghadapi masalah itu. Itu yang harus kita imani. Yesus datang, percaya dengan hal itu. Lalu kita harus berdoa,
minta pertolongannya kepada Dia. Ya, kita mau menerima segala perintahnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu. Tenanglah. Ya. Badai yang demikian besar, yang mungkin tidak mungkin, ya tidak kita murid-murid itu tidak dapat menanggulanginya, tetapi dengan Yesus badai itu dihentikan. Masalah yang besar seperti apapun yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh murid-murid itu, saat kita beriman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu datang di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, dan kita mau tunduk ya, untuk berdoa kepada Dia, meminta kepada Dia. Petrus setelah kecebur itu dia minta tolong, ditolong. Ya. Ditolong oleh Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Ya, apapun yang terjadi pada kita, Tuhan mau menolong kita. Asal kita mau beriman, percaya penuh kepada Dia. Oleh sebab itu, terimalah perintah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita mau mengalami mukjizatnya, ya, penuh dengan percaya, penuh dengan iman, maka mukjizat itu akan terjadi pada kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus menolong Petrus saat Petrus tenggelam. Ya. Ada lagi peristiwa, ya, 10 orang kusta yang datang kepada Yesus, minta disembuhkan. Sebenarnya harapan orang kusta itu datang terus disembuhkan. Tapi Tuhan tidak, untuk mengajar mereka, pergilah kepada imam. Ya. Orang 10 orang kusta ini bingung. Saat itu orang kusta waktu itu datang kepada imam itu kalau dia sudah sembuh. Ya. Kalau dia masih sakit, itu bisa diisolasi maupun dirajam, dilempari batu. Orang kusta itu tidak boleh berkumpul dengan orang-orang sehat saat itu. Tapi Tuhan Yesus menyuruh kepada orang kusta itu, datanglah kepada imam. Nah, orang ini karena yang berbicara mungkin ini yang berbicara Tuhan, ya, yang menyuruh aku mendatangi orang iman. Dikatakan di situ dalam ayat itu, tatkala ia percaya kepada Yesus, melangkahkan kakinya, disitulah kesembuhan terjadi. Jadi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau melakukan, kita akan mengalami mukjizat itu. Ya, saudara perhatikan coba Lukas pasal 17. Ini saya ambil 2 ayat saja ya. Lukas pasal ke-17. Ayat 13. Ya, ini ceritanya orang ke-10 orang kusta tadi. Dan mereka berteriak minta kepada Yesus, Yesus, Guru, kasihanlah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Saat ia melakukan perintah Tuhan dengan penuh keyakinan, ya, apa yang dikatakan di sini, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, kalau kita ingin mengalami mukjizat Tuhan, ya, kita harus percaya, beriman kepada Yesus dengan bukti kita melakukan segala perintahnya. Kalau kita tidak melakukan perintahnya, sepada mungkin mukjizat itu terjadi. 10 orang kusta, murid-murid Tuhan itu tidak mungkin mengalami terjadi itu kalau dia tidak beriman. Ya, saudara. Itu kuncinya di situ yang pertama-tama. Ya. Jangan kita terlalu memikirkan masalah yang menerpa kita.
Kalau kita kembali memikirkan masalah itu kan seperti Petrus. Saat dia memikirkan masalah itu, ombak yang besar itu fokus kepada Yesus hilang, tenggelam dia. Ya. Kalau kita terlalu memikirkan masalah kita akan menjadi lemah. Iman kita turun. Ya. Masalah itu akan menguasai kita. Dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Malah mengalami stres, depresi. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya pernah bersaksi kepada saudara. Ya. Waktu saya sakit itu, ada sakit yang seperti saya 5 waktu itu. Mungkin musibah apa ada, ngerti ya? Satu ruangan Elizabeth itu 5 yang sakit seperti saya di kamar Yosef itu. Satu persatu, setiap 3 hari mati, 3 hari mati, 3 hari mati. 4 tinggal saya, giliran saya untuk mati. Ya sama seperti saya. Lalu dokter bilang kepada saya, ya semua keluarga sudah dipanggil untuk menerima kenyataan. Ya, bahwa dokter sudah angkat tangan tentang sakit saya. Ya daripada terlama-lama di sini dikatakan karena kondisi ketahanan tubuh saya itu menurun drastis, mungkin hanya 25%. Nah, dia katakan di sini tuh namanya rumah sakit itu banyak penyakit. Kalau kondisi ketahanan tubuh itu menurun demikian, itu penyakit akan masuk dan komplikasi akan berjalan. Saya disuruh pulang lebih baik jalan saja obat jalan. Ya. Semua pendeta saya, keluarga saya, orang tua saya sudah dipanggil untuk menerima kenyataan ini. Ya. Saya pun tidak dapat berapa-apa. Hanya saya berpikir, mengapa Tuhan begini? Aku kan sudah melayani, bertaruh nyawa. Iya, bertaruh nyawa mendirikan gereja di mana-mana. Tapi kok saya tidak diberkati malah mendapatkan sakit seperti ini. Singkat cerita, setelah saya menemukan iman, ya karena saya ada hubungan dengan hamba Tuhan itu, saya mengerti bagaimana beriman, diajari. Iman itulah yang menyembuhkan saya sampai sekarang. Padahal waktu itu saya hanya berdoa minta 5 tahun saja. Supaya saya dapat menyekolahkan anak-anak saya lulus dari sekolah. Setelah itu Tuhan panggil saya. Tapi Tuhan berikan sampai sekarang 40 tahun lebih. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iman. Dari iman itulah yang percaya penuh kepada Yesus. Itu yang penting bagi kita. Yang ada di dalam kita kalau kita ingin mengalami mukjizat Tuhan. Itu yang pertama-tama iman. Yang kedua, mengutamakan Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ini kan waktu Elia dikejar-kejar Jezabel itu dia diperintahkan oleh Tuhan ke sungai Kerit. Di sana dia akan dapat minum dari sungai itu dan Tuhan mengirimkan makanan itu melalui burung gagak. Kan ceritanya begitu. Ya. Tapi setelah sungai Kerit itu kering, ya tidak ada yang diminum, Allah menyuruh Elia ke Sarfat. Ya. Di sana Allah sudah menyiapkan janda untuk memelihara hidup Elia.
Ya. Di dalam satu raja-raja pasal 17, coba kita perhatikan ayat 7 dan 8. 7 sampai 9 ya. Tetapi sesudah waktu sungai itu menjadi kering, ya sungai Kerit itu, sebab hujan tidak turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang dipersiapkan oleh Tuhan pastinya pikir Elia ini janda kaya, ya. Karena untuk menyiapkan makan itu orang yang punya menyiapkan makan untuk nabi, ya. Pikir Elia begitu, tapi sebaliknya saudara-saudaraku pikirnya begitu, tetapi yang ditemui di sana adalah janda miskin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Singkat cerita setelah ketika Elia meminta sepotong roti saja, janda itu mengatakan bahwa ia tidak punya roti. Yang dia punya hanya segenggam tepung dan setetes air minyak. Ini bukan hanya miskin, sangat miskin janda itu. Saudara-saudaraku, sangat miskin sekali. Karena janda itu setelah dimasak dia katakan aku akan mati karena tidak ada yang aku makan. Ya. Coba kita perhatikan ayat 11. Ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Ini kata Elia. Lalu perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam temayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 ekor kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Karena tidak ada yang dimakan lagi. Sangat amat miskin sekali. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai dari saat inilah mukjizat itu terjadi. Ya. Karena apa? Karena Elia memberikan jalan mukjizat itu kepada janda miskin itu. Ya. Ayat 13, tetapi Elia dari sini berkatalah kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tadi akan mengolah itu. Tetapi, perhatikan, tetapi buatlah lebih dahulu sepotong roti bundar kecil kepadanya, bawalah kepadaku dulu, ya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini yang artinya bahwa janda itu setelah membuat roti itu suruh memberikan kepada Elia dulu. Padahal saudara tahu ya, gandum itu yang ada hanya 1 genggam sedikit saja. Untuk dimakan dia dan anaknya saja sudah mati. Tetapi Elia minta supaya jangan kau makan dulu. Berikan aku dulu. Ya. Elia itu lambang dari mengutamakan Tuhan dulu. Ya. Di sini dijelaskan Elia itu, ya. Bahwa untuk Tuhan dulu, untuk Elia dulu, sebelum kau makan.
itu yang diminta oleh Elia. Sehingga dikatakan di situ dalam ayat ini, ayat 15, lalu pergilah perempuan itu, dikatakan untuk ayat 14 tadi ya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis kalau engkau mengutamakan aku dulu, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas bumi. Lalu janda itu melakukan, lalu pergilah ayat 15, perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak buli-buli itu tidak berkurang seperti apa yang telah diucapkan oleh Elia, ya, diucapkannya dengan perantaraan, diucapkan Tuhan dengan perantaraan Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan itu yang diminta oleh Tuhan setelah kita menjadi umatnya. Ya. Jadi fokus kepada Tuhan itu yang paling utama. Kalau kita ingin menikmati pemeliharaannya, mukjizatnya itu boleh terjadi. Ya. Seperti janda Sarfat ini. Ya. Walaupun dia mengatakan ini kalau aku makan, sesudah makan dengan anakku aku akan mati. Ya. Sampai apa kata Tuhan melalui perantaran Elia, jangan kau makan dulu, aku dulu. Karena kalau engkau mengutamakan aku, engkau tidak akan mati. Itu yang dilakukan oleh janda itu, sehingga janda itu mendapatkan mukjizat Allah. Tepung dalam tempayan itu tidak berhenti. Dikatakan di sini ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan oleh Elia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah saya memutuskan panggilan Tuhan untuk melayani di tempat ini sepenuh waktu, saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Ya. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Padahal saudara tahu, waktu pertama saya masuk sini memutuskan keputusan itu, apa yang kami dapatkan di gereja ini, 1/5 dari uang yang gaji saya waktu saya bekerja. Saudara bayangkan, 1/5. Padahal waktu itu baru saja saya menguliahkan anak saya. 3-tiganya kuliah bareng. Lalu apa yang harus untuk biaya itu? Tapi ya saya mengucap syukur kalau saya punya istri dulu itu, dia yang mengatur keuangan, dia mempunyai iman yang teguh. Ya. Jadi walaupun kekurangan apa, dia mengutamakan perpuluhan dulu. Ya, ambil dulu perpuluhan, cukup tidak cukup perpuluhan dulu. Ya, baru yang lainnya. Itu yang dilakukan istri saya. Ketika anak saya piping ya, minta uang sama ibunya, Bu, bayar SPP. Apa yang dikatakan istri saya? Walaupun saya dibeleh, tidak ada darahnya, yang artinya tidak punya uang apa sedikit pun.
itu yang dilakukan. Tapi apa saudara yang terjadi? Anak saya bisa kuliah semuanya selesai. Bahkan Tuhan memberikan tempat bekerja yang baik semuanya. Melayani semuanya. Itu mujizat Tuhan yang saya terima. Yang kedua, setelah tadi sakit dan kehidupan keluarga, mengutamakan Tuhan. Ya. Seperti janda di Sarfat itu, bukan dirinya sendiri, tapi Tuhan dulu mengutamakan. Itu yang akan terjadi mujizat. Ya. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesimpulannya, kalau kita mengamati apa yang dialami janda di Sarfat dan Petrus, mereka mempunyai iman. Mereka percaya penuh kepada Tuhan. Dan mereka mengutamakan Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka lakukan. Mereka tidak memikirkan yang lain. Disinilah saat iman dan mengutamakan Tuhan itu, dengan taat melakukan perintahnya, disitulah terjadi mujizat. Pemeliharaan Tuhan yang baik dan yang sempurna. Ya. Yang pertama, Petrus dapat berjalan di atas air. Lambang bagi kita dapat berjalan di atas ombak permasalahan yang kita hadapi bersama-sama. Yang kedua, janda Sarfat itu dapat mengatasi kelaparan, kematian. Kita pun juga dapat mengalami berkat yang berkelimpahan. Seperti janda itu saat kita mau mengutamakan Tuhan. Ya saudara, loh, saat saya sudah memutuskan untuk melayani di sini, saya didatang oleh bos saya dulu. Ya datang untuk saya bekerja di sana 3 jam saja lah Pak, karena mungkin setelah saya melayani di sini sana menurun produksinya segalanya. 3 jam saja untuk saya. Nanti saya gaji 10 kali lipat di sini. Saya itu menggiurkan bagi saya kekurangan duit, butuh duit banyak, ditawari gitu. Percobaan itu menggoyangkan. Tapi ya Roh Kudus yang menguatkan saya tolak. Wah, enggak berani saya. Ya walaupun itu menggiurkan, ya 10 kali lipat. Bahkan lebih, hanya 3 jam. Jam 8 sampai jam 12. Setelah itu kan saya boleh pulang 4 jam ya. Tak tolak. Tapi pemeliharaan Tuhan baik, sempurna, memelihara saya dan keluarga. Itu saudara, mau mengutamakan Tuhan daripada diri kita sendiri, Tuhan akan memelihara kita. Mujizat itu akan terjadi di sepanjang jalan hidup kita. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dalam hidup ini saat kita menghadapi masalah dan persoalan, mungkin seperti ombak badai, ekonomi merosot, jangan kita takut dan khawatir. Andalkanlah Tuhan Yesus. Kita mau beriman, kita mau mengutamakan Dia dengan taat dengan segala perintahnya, maka mujizat itu akan dinyatakan. Kita tutup dengan Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 7 dan 8, saudara perhatikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia tidak seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan seperti pohon yang
ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan apa yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun resesi ekonomi apapun, kesulitan, Tuhan tetap melihara. Kita tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami kadang sering guncang karena keadaan seperti murid-murid di dalam perahu. Tapi setelah kami mendengarkan firman-Mu yang membangun iman kami, untuk kami percaya penuh mengandalkan Tuhan dan hidup mengutamakan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan yang baik, yang sempurna itu akan kami alami. Seperti yang dialami oleh Petrus dan janda Sarfat itu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka bertumbuh kuat di dalam iman dan mau mengutamakan Engkau. Berikan kemampuan untuk melakukannya. Karena saat mereka melakukan seperti Petrus dan janda Sarfat itu, mereka akan mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan untuk mereka menjadi saksi-Mu bahwa Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan dengan naik pujian, mujizat masih ada, atau Tuhan Engkau ajaib bagiku. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tangan-Mu, Yesus Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, dari awal Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yesus Engkau ajaib
silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada Bel untuk melanjutkan ibadah ini dengan persembahan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik dengan sukacita kepada Allah Sang Pemelihara kehidupan kita. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita akan berikan persembahan kita, petugas dapat mempersiapkan diri, dan mari dengan sukacita kita naikkan pujian tiada terukur. Setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Petugas dipersilakan melayani. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa kita.
Kami sungguh mengucap syukur kepada Bapa untuk setiap pemeliharaan dan kebaikan yang boleh kami rasakan sepanjang kami menjalani kehidupan kami. Kami mau menyadari bahwa Engkaulah Allah yang memampukan kami untuk dapat memberi Bapa. Bukan karena kekayaan ataupun kehebatan kami, melainkan karena penyertaan dan kemurahan kasih-Mu yang senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang kami butuhkan dan perlukan. Saat ini kami mau mengumpulkan persembahan ini di hadapan tahta-Mu. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu, khususnya di GBI Logomulyo ini. Dan kami mengimani bahwa Engkau Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan kami, khususnya keperluan gereja ini. Engkau senantiasa pelihara di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Stefanus, kami persilakan. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon waktunya sebentar, mari kita akan perhatikan ada beberapa hal penting yang perlu kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, mengundang semua pelayan Tuhan untuk hadir dalam fellowship pelayan siang ini jam 11. Tempatnya di rumah Ibu Neti atau Ibu Rosi di Jalan Gasem Sari Selatan 1, nomor 34, Telogomulyo, RT 7, RW 3. Tempatnya Mbak Rosi ya, nanti jam 11 untuk para pelayan. Yang kedua, anak Simeon, putra dari Bapak Ibu Subur dari KPW Efrata, minggu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto, dan puji Tuhan sudah sehat, sudah kembali ke rumah, dan mari kita dukung dalam doa untuk kesempurnaan, kesembuhan, dan pemulihannya. Dan setiap KPW dipersilahkan untuk menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, dalam rangka libur nasional, hari Senin tanggal 31 Maret sampai Sabtu 6 April 2025, kegiatan gereja diliburkan kecuali latihan pelayanan untuk ibadah minggu. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi jemaat yang mudik berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau ibadah sore nanti tetap ya ada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat, yang bertepatan dengan hari ulang tahun gereja, akan dilaksanakan penabisan pendeta, ya, Pendeta Muda Stefanus dan Pendeta Muda Timotius Dedikatarso sebagai pendeta pengantar Injil, dan penabisan Bapak Iwayan Heri Saljuni sebagai diakon. Ya, mari kita dukung dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan pimpinan berkat sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Guna melaksanakan ibadah khusus ini, gereja telah membentuk kepanitiaan dan panitia telah menyusun anggaran sebesar 42 juta rupiah. Dari anggaran tersebut, Bapak Ibu semuanya sudah tersedia dana jumlah 4.805.500, itu dari sisa dana Natal, kemudian dari tabungan retret dan tabungan HUT, masing-masing sebesar 9.837.450. Kekurangannya 17,5 juta, gereja memberi kesempatan bagi jemaat untuk mengambil bagian ya melalui persembahan, dan minggu depan tanggal 6 April sampai 3 Agustus 2025 akan ada persembahan untuk pelaksanaan penabisan ya. Besok minggu akan disediakan kantong berwarna hijau untuk kita mengambil bagian dalam pendanaan ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kelima, pelunasan kontribusi untuk WBI Berglori dan kaos WBI sampai dengan 15 April. Dan bagi yang sudah lunas, hari ini kaos bisa diambil setelah ibadah dengan Ibu Joko dan atau Ibu Marta atau Ibu Wayan ya. Silakan diambil untuk ibu-ibu.
Yang berikutnya, pendaftaran untuk retreat PBI masih dibuka sampai dengan 30 April 2025. Mari kaum pria yang akan ikut segera mendaftar kepada Bapak Yunus Amin Priyadi, kontribusinya Rp175.000 per orang dan bisa diangsur ya. Retreat akan dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2025 di gedung P3L Kopeng. Yang ketujuh, klinik gereja dibuka kembali tanggal 6 April 2025 jam 8, Bapak Ibu yang mau periksa minggu depan ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, mengundang semua kaum muda untuk ikut retreat PKMB hari Minggu sampai Senin 11 sampai 12 Mei 2025 di Wisma Teresiana Bandungan. Kontribusinya untuk PKMB Rp135.000 dan untuk PMBI Rp175.000 ya. Silakan dapat mendaftar kepada Saudara Chandra dan Saudara Erlangga. Kemudian untuk kegiatan sepekan silakan dilihat. Senin sampai Sabtu nanti libur Bapak Ibu Saudara kecuali latihan pelayanan. Minggu depan ibadah seperti biasa, ibadah 1, 2, dan 3, juga sekolah minggu. Jangan lupa tetap melaksanakan doa pribadi, doa Daniel, doa sehari kita laksanakan 3 kali di tempat kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya kasihi, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan melaksanakan ulang tahun. Yang pertama, anak Aina Alexa Quinby. Ya, kemudian yang berikutnya Bapak Simpson Jevon April Duwong. Kemudian Bapak Stefanus Tarsim, Ibu Dewi Kristina. Kemudian yang terakhir, anak Rama Soleman Molina. Ya, jadi selamat ulang tahun. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Oke, Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri, kita akan mengucap syukur, dan nanti menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, pagi yang luar biasa dalam ibadah kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan kami telah diberkati dari berkat firman Tuhan. Bagaimana hidup kami boleh mengalami mukjizat dengan iman. Kami melangkah dengan iman. Kami menerima dengan iman juga. Kami senantiasa taat melakukan apa yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur bila firman-Mu terus mengendap dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu yang kami pegang teguh, kami lakukan dengan setia. Hamba-Mu yang telah menyampaikan, Bapak Gembala kami diberkati dengan segala kebaikan-Mu. Berkat surgawi senantiasa dicurahkan, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, Tuhan terus pakai di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, semakin bertumbuh dan berkembang, dipakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pagi hari ini dengan setia kami beribadah. Diberkati seluruh jemaat-Mu dengan pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan kami senantiasa bertumbuh, semakin dewasa secara rohani, terus berpengalaman secara pribadi dengan Engkau dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, menyerahkan diberkati rumah tangga demi rumah tangga. Kami menyerahkan suami istri saling setia di tengah-tengah keluarga. Diberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, semuanya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang ajaib, yang senantiasa dicurahkan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu, sehingga mereka tidak kekurangan satu apapun. Hamba berdoa untuk kaum muda, generasi penerus, generasi pemenang diberkati.
supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup terus mengasihi Engkau, bersandar kepadamu dengan penuh kesetiaan. Hamba menyerahkan yang masih sekolah, yang kuliah, yang sudah bekerja, bahkan ya Tuhan Yesus yang saatnya berumah tangga, diberkati mereka semuanya dengan berkat limpah, sehingga mereka tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kami rindu bangkit para pemimpin dari anak-anak muda, sehingga generasi-generasi ini boleh menjadi generasi-generasi yang kelak memimpin gereja ini ya Tuhan, terus bertumbuh dan maju. Terima kasih, hamba menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan gerejamu terus diberkati, baik kehadiran, baik juga untuk operasional apa yang dibutuhkan oleh gerejamu. Kami percaya Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu bagi gerejamu. Yang sakit, hamba menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, anak Simeon, Ibu Wisma, Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, anak Marcel, anak Devarel, Bapak Widodo, Bapak Haryanto, Ibu Trimo, juga Ibu Romdonah Tuhan. Setiap yang sakit kami berdoa, pagi hari ini Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, bilur-Mu yang menyembuhkan setiap sakit dan kelemahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dan mujizat boleh terjadi bagi setiap yang sakit. Yang lemah iman dikuatkan dan diteguhkan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gerejamu, seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu. Sebagian dari kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan, perlindungan-Mu atas setiap kami, seluruh jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang senantiasa mencurahkan bagi setiap kami damai, sejahtera, sukacita surgawi, pemeliharaan, kuasa Roh Kudus yang senantiasa menaungi, memenuhi setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami segala kebaikan, berkat-Mu, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami, baik secara rohani maupun secara jasmani. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia